Selamat pagi semua saudaraku bangsa Silantia di grup King Jazz Posting. Terima kasih sudah bertanya, Mas Sandy Sumantri, membuat saya bisa berdharma. Terima kasih Mas Sandy. Dan semua saudara di sini yang bertanya, terima kasih karena sudah membuat saya berdharma. Terima kasih banyak. Saya begitu Mas Sandy bertanya tentang Borobudur, lalu minta sesungguhnya bagaimana, ya jelas sebagai seorang yang dekat dengan, menyatu dengan eyang-eyang Tuhan Tunggale Manunggale, aku dengan eyang-eyang pencipta kita Tuhan Tunggale Eyang. Ya, setiap hari, ya, sebelum saya menjawab, setiap hari, setiap detik, setiap jam, kapan saja, selain hati saya memanggil nama eyang secara fisik, maksudnya eyang dari garis bapak saya, ya, memanggil eyang biang, ya, Trimurti itu eyang biang, eyang kor. Jadi kalau kita mengurut, bapak kita punya bapak, kakek kita punya bapak, kakek kita punya bapak, bapak kita punya kakek, terus upline sebelum bumi, terus upline lagi bapak, kakek kita punya kakek, kakek kita punya kakek, kakeknya kita punya kakek, ribuan kakek kita, upline kita, kakek sebelum planet Maldek, kakek punya kakek, kakek kita punya kakek, sebelum planet Silantia, kakek punya kakek. Kita adalah cahaya, ya, kita adalah Tuhan, jadi kita adalah undefinable, infinite, tak terdefinisikan. Akhirnya itu sudah, akhirnya punya sifat. Nah, Siva, Vishnu, Siva, Vazi, Siva, Shiv, jadi Vish, ya, kekuatan yang vice versa. Makanya vice versa itu kekuatan yang saling berpunggung, bertolak belakang. Siva begitu, Visa begitu, Vishnu maksudnya, Vish, Siva. Lalu Bra, kalau saya, biar sekaligus saya buka di sini. Pada awal saya memberi perkenalan agar selalu mengenerate untuk membangun, menyatu kita dengan eyang kita Tuhan Sang Maha Cahaya, dengan sifanya, sifat-sifatnya, generate atau vibrasi yang kita hasilkan. Mungkin mengucapkan namanya Brahma dengan vibrasi seperti. Tetapi dalam deepening, dalam expand atau advance yang lebih dalam lagi, supaya molekul tubuh kita, atom-atom tubuh kita yang fisik maupun yang metafisik mengelilingi kita bisa mengurai menjadi kekuatan cahaya 3 jalur atau trimurni, ya, 3 kemurnian, 3 keaslian, 3 original, 3 asli, 3 Tuhan, 3 asli, 3 jalur, 3 sifat, 3 karakter, 3 watak alam, ya, itulah. Jadi betul-betul saya memaknai pembentukan kata, setiap kata materi, setiap materi dibentuk dengan tujuan. Itu dasar filosofinya, ya, maka mempunyai nama. Maka saya tidak main-main di dalam Brahmana, bukan sekedar ucapan Brahmana, tapi vibrasi Brahmana mengandung mantra magic atau mujizat yang luar biasa gitu.
Coba Anda ikuti setiap kali duduk tenang, tidur tenang, tiba-tiba Anda akan hilang dengan ucapan 3 murni ini. Salah satunya Brahmana. Nanti kita bicara buru-buru setelah ini ya. Jadi dieja dan pelan-pelan. Brah itu ahanya harus sampai hilang, sampai paru-paru, sampai udaranya habis ya. Itu ada tujuan itu. Jadi sebuah kata Brahmana itu adalah sebuah alur energi pusat kemurnian pertama yang harus Anda format untuk ke tubuh Anda. Ini adalah energi shape atau pembentukan energi atau sebuah energi pattern ya. Jadi harus diikuti. Pembentuknya adalah paru-paru, sumber sang maha inti udara ya. Maka aha pun harus terus sampai habis ya. Ini adalah energi shape di alam semesta ya, sama seperti kalau kamu menyalakan speaker lalu dihadapkan ke atas, speaker telanjang ya, speaker kecil aja. Taruh di atasnya ada sebuah kertas lalu Anda taruh pasir. Begitu Anda bunyikan sebuah frekuensi, itu berbeda-beda, misalnya satu frekuensi yang 440 Hz, aduh sila, nanti akan berbentuk bunga teratai. Nanti begitu dinaikin lagi, naikin lagi, dia akan berbentuk sebuah pola-pola bentuk yang lain gitu loh. Dari kesadaran itu, ya, dari sebuah bunyi pulsa saja, dia bisa membuka target di udara depan mata Anda gitu loh. Dia bisa membuka udara berwarna hijau lalu kemudian seperti air gitu loh. Nah sekarang Anda bisa masuk ke dalamnya, tidak usah perlu pakai LHC di CERN di Swiss atau miliknya Saddam Hussein, targetnya bangsa Anunnaki. Anda sendiri bisa menghasilkan dengan frekuensi gitu loh, frekuensi pulsa. Hanya kayak gini, meskipun saya tahu saya tidak akan membuatnya di YouTube karena sangat berbahaya. Ya, bagi kita yang sudah tahu segala macam ini, nggak usah disebarluaskan, hanya untuk kita secara pribadi. Saya sekarang kembali lagi ganti haluan kembali ke track, yaitu Brahmana. Jadi dengan kesadaran tadi, seperti batu yang ada nadanya di situs Gunung Padang, mereka cuma mengatakan, oh itu batu gamelan. Bukan, kalau gamelan itu dipukul. Itu batu bernada, iya batu bernada, tapi caranya bagaimana? Digesek dengan tali ekor kuda, sehingga membuat sebuah bunyi yang panjang berkesinambungan. Untuk apa? Untuk levitation. Levitation membutuhkan frekuensi impuls yang persisten dengan frekuensi dan lambda yang sama seperti batu-batuan yang telah di-tuning itu begitu. Itu di situs Gunung Padang, batu-batu dorvalnya yang segi 4, segi 5 itu semua sengaja dibikin berantakan. Bukan untuk banjir, banjir mau tidak bisa ngangkat kayak gitu. Itu ada yang bikin berantakan supaya jangan mau fokus energinya jangan fokus. Dan di sana tempat penciptaan roh-roh manusia yang diturunkan di Sundaland gitu. Jadi Sundaland adalah sebuah tempat penciptaan atau transdimensional, mengantar manusia pindah tempat, mengantar makhluk yang akan diletakkan di Sundaland. Misalnya makhluk apa, anjing sangkuriang kek, monyet kek, babi kek, tumbuhan-tumbuhan yang suka dimakan di Sunda yang tidak ada di tempat lain kek. Sama seperti di Halmahera, di Kepulauan Banda, itu juga banyak seperti itu. Tidak ada di tempat lain. Itulah ciri-ciri kita. Lihat itu, sebuah tekstur yang dilihat dari Google sekarang ditutup, tingginya melampaui
tinggi menara Eiffel, apa itu tekstur di atas Jayapura, panjangnya begitu, berapa kilometer, 7, tingginya 2 kilometer, lebarnya, wah luar biasa itu, apa itu. Nah itu ada laboratorium ya, mirip seperti taman gantung di Baghdad, alun-alun yang disebut surga atau Eden atau Firdaus. Kalau di sana ditulis di Injil Perjanjian Lama disadur ke Al-Quran bahwa surga dikelilingi oleh sungai Efrat dan sungai Tigris, yaitu alun-alun sekarang kota Baghdad, yang di sebelah adalah Taman Adun, Adam, Taman Atom, istilah atom bermula dari situ. Ya, penciptaan genetika Nephilim, raksasa bersayap, genetika Cyclops yang orang Islam bilang Dajjal, raksasa bermata satu yang tangannya seperti kuku satu saja untuk menggali emas, fungsinya begitu. Lalu selanjutnya God Enki, anak angkat dari God Anu yang belum pernah ada sebelumnya kecuali Enlil, tapi kemudian oleh Prometheus melihat Enlil sendirian, maka dia mengusulkan kepada God Anu agar mencipta sebuah makhluk namanya dewa baru lagi untuk temannya si Enlil, lal, alal, halal, alal, Allah. Enlil, yang dimaksud dengan Enlil itu lal, enlal, ada sebutan dari situ Allah. Enlil lah yang mencipta Allah. Ya, demikian juga Enki mencipta banyak sekali makhluk-makhluk yang dibantu diciptakan Prometheus, yaitu makhluk-makhluk manusia. Adam dan Hawa bukan manusia pertama, sebelumnya sudah dilakukan eksperimen. Terjadi kesalahan penciptaan manusia oleh si Prometheus, lalu Prometheus mengkoreksi, dia mengatakan pada Enlil, salah saya menerima Anda punya sperma dari cawan atau mangkok yang terbuat dari tanah liatnya bangsa Anunnaki, yaitu tanah liat Nibiru. Maka karena panjang gelombang dari planet Nibiru dan tanahnya sekaligus semua frekuensi tanahnya terbuat dari tanah Nibiru, maka besar-besar makhluk yang dionanikan oleh spermanya si Enki, maka terus jadi lagi manusia besar lagi berkali-kali. Terus Prometheus menemukan, oh iya saya salah, coba ulang, masturbasi lagi. Prometheus minta terus menerus si dewa Enki untuk onani melulu gitu loh. Tapi yang salah, yang terjadi kesalahan itu karena si Prometheus menerima sperma hasil onaninya itu diletakkan di tanah liat yang dibawa dari planet Nibiru. Jadi jadinya besar lagi, manusianya besar lagi, manusia raksasanya ada yang tingginya 70 meter, 80 meter, tinggi sekali, dikecil-kecilin tetap aja masih 7-8 meter. Jadi akhirnya dia mulai mikir apa yang salah. Lalu dia mulai bilang, oh salah saya. Prometheus bilang begitu, saya coba membuat cawan atau mangkok dari tanah liat tanah ini Mesopotamia, yaitu Irak itu. Akhirnya dia suruh lagi Enki untuk kicilik, untuk masturbasi lagi. Tolong ini nanti kalau masturbasi onani di tanah liat ini lagi. Aduh saya capek, nggak mau udah itu lakukan di situ. Ini saya yang salah, pakai tanah liat Mesopotamia. Jadilah ketidaksempurnaan dulu manusianya sebelum Adam dan Hawa yang sempurna, jadinya manusianya tidak bisa lihat, ya ternyata tidak terhubung saraf matanya. Itu juga kemudian telinganya nggak mendengar, tidak punya tangan, putus ya. Terus mau dibunuh sama Prometheus, tapi nggak usah, sini saya latih mereka menari, saya latih mereka melukis. Nah disitulah manusia ciptaan awal berkesenian tinggi gitu loh, karena ditiupkan sebuah doa-doa dan keinginan dari God Enlil, yaitu Enki untuk bisa mencipta keindahan. Jadi apa dari awal mula manusia ciptaan Prometheus dengan Enki adalah manusia yang penuh dengan keindahan, ya, tanam, maka Taman Firdaus bagus sekali buah-buahannya, disebut surga ya karena
Manusia pertama betul-betul murni keinginannya God and Key. Oke, sudah sampai situ. Habis itu dimakan sama Cyclops. Begitu lihat bagus-bagus manusianya cantik-cantik diperkosa sama Cyclops. Cyclops turun dari tanah habis ambil emas-emas dari Atlantis. Capek lihat begitu, makan manusia habis. Maka disuruh onani lagi si Enki-nya. Enki nggak mau gitu. Jadi Prometheus cari akal bagaimana ya. Nah makanya dia, oh ya sudahlah, kita punya persediaan banyak roh yang sudah dikutuk sama Silantia di sana. Mari kita buka. Nah, maka dia buka simpul itu lewat gong, diarahkan itu penconnya itu punuk dari gong itu ke arah Nabiru. Gongnya dipukul ke semua duplikasi speranya mayanya Enki yang masih ada itu. Nah jadilah manusia-manusia dengan jiwa-jiwa Drakos. Nah dari situlah setelah gelombang pertama manusia yang baik-baik itu, kini gelombang kedua rohnya bukan roh yang bagus ya, bukan roh yang murni keindahan keinginan Enki, tapi roh-roh dari iblis-iblis, setan-setan drakonian yang sudah diikat oleh Silantia di planet Nabiru. Jadi hal-hal seperti itu kamu harus tahu rahasianya. Sehingga manusia yang terjadi setelah itu keturunannya suka seperti sifat drakonian, yaitu ya lihat sifat buaya, sukanya mencabik-cabik, hatinya seperti itu, jiwanya seperti itu ya. Jadi orang-orang Irak, orang-orang Mesopotamia yang menyebar di sana ke barat Syria, yang sekarang ISIS-ISISan itu ke Persia, sadis-sadis, ada ke Afghanistan, ke Pakistan. Nah itulah turunan dari Drakos yang dibikin oleh Prometheus ya, yaitu God Allah, ya Tuhan Allah. Jadilah manusia bersifat Allah, bersifat drakonian. Nah inilah Drakos itu ya perkosa, kamu lihat itu hewan-hewan Dracula suka darah. Manusia Dracula suka darah, takut matahari kan, takut dewa Sun Semar ya, takut dengan bangsa Silantia, takut terang, takut bintang timur, takut Lucifer, takut Yesus ya Lucifer, Yesus ya sifat yang hakikat Tuhan ya. Nah begitu, jadi ceritanya seperti itu. Oke, sudah paham? Nanti ajukan pertanyaan kalau masih belum jelas. Ini saya cerita insert saja, intinya cuma Borobudur itu begini. Oke, sudah paham itu ya. Borobudur juga ada relief tentang bagaimana bangsa lain mengambil emas dengan cara, ada gambar. Oh ya, ada pertanyaan kemarin helikopter. Oh bukan helikopter saja, di zaman Anunnaki mereka punya UFO melampaui teknologi kita. Kita di Indonesia mungkin punya helikopter, tapi helikopter kita juga belum canggih-canggih, ciptaan Israel, ciptaan bangsa Silantia. Jangan salah, Silantia itu udah berevolusi di manusianya jadi Syailendra ya, syair Isya, makanya Nabi Isya dari dinasti Isya Lendra, syair, jadi dinasti syair ya, Israel ya, Israelendra ya, Israelendra. Jadi yang membangun Borobudur Israelendra. Jadi itu milik orang Israel, Israelendra, malaikat Israel. Kalau dalam Islam bilangnya malaikat Israel, malaikat Jibril. Mereka sebutannya kosmologinya malaikat. Kalau kita bangsa cahaya. Jadi orang Arab terpukau sama kita menulis di koran berita masa lampau.
dari mulut ke mulut itu tidak bertanggung jawab, itu Al-Quran itu tidak bertanggung jawab, itu cuma Quran aja. Cerita makanya si siapa? Kiai Haji Hasim, siapa itu yang orang bahasa itu ya, Fahmi Basya itu yang meneliti tentang matematika Al-Quran. Ya bagaimana ya, itu cuma tidak bisa bertanggung jawab. Kalau Kompas, kalau Tempo ada redaksinya, disekolahkan wartawan ya, sampai buat kata-kata juga bertanggung jawab. Berita juga harus melalui sebuah filtrasi production berita yang ketat. Kalau Al-Quran zaman dulu kan tidak ada redakturnya, cuma tulisannya ada di papir kertas itu, ada di cuneiform ya, ada tulisan di batu, ada di apa sih namanya itu yang gulungan-gulungan ornamen apa itu yang di dalam goa-goa itu sudah. Jadi mereka cuma dapat tulisan-tulisan nemu-nemu gitu. Jadi nggak bertanggung jawab. Ada orang cerita-ceritanya juga nggak bisa bertanggung jawab. Ya, oke, Borobudur. Kita harus paham dulu tentang kata Borobudur. Orang Jawa tuh tidak bisa bilang B. Dia kalau bilang batu jadi watu ya, batu watu. Jadi maka kamu kalau memahami kata Borobudur dengan artikulasi yang jelas, ini adalah artikulasi bangsa Indonesia, bangsa Melayu ya. Melayu pun artinya malaikat, jadi Malayu disamarkan lagi enggak. Orang itu pada sirik semua pada istilah asli bangsa Silantia. Malaikat dibilang Melayu ya kan gitu. Bangsa cahaya ya sign dibilang Cina shine sinar cahaya shine. Jadi kita ini ditutup-tutupi kebenarannya. Borobudur woro ya, woro itu berita, Borobudur, boro. Ingat artikulasi orang Jawa yang asli adalah kalau bilang B-A-T-U batu menjadi watu, aslinya watu ya, watu. B jadi W, jadi boro sebenarnya itu woro. Woro-woro. Ojo woro-woro, nen duwe emas ojo woro-woro. Kalau punya emas jangan kasih tahu orang, jangan berita-berita orang, jangan kasih kabar kepada dunia bahwa kamu punya emas. Woro-woro, ojo woro-woro ya. Borobudur. Nah, budur itu ejaan lama juga, D itu DJ, bujur ya. Bujur itu bisa orang memahami secara narrowing ya, gejala bahasa narrowing dan widening. Wide itu luas, widening ya, gejala bahasa widening itu meluas, gejala bahasa narrowing menyempit. Contoh sarjana, dulu sarjana sujana ya, orang memahami sarjana itu orang pintar cendekiawan, tapi sekarang maknanya menyempit menjadi siapapun yang menjadi S1 adalah sarjana. Orang yang cerdas cendekiawan tidak disebut sarjana gitu. Jadi pemahaman gejala bahasa atau gaya bahasa widening, narrowing ya, makna meluas menyempit. Kalau widening sekarang kata ibu sekarang bisa widening, semua orang wanita yang agak tua baya dipanggil ibu, semua nengok, bapak juga nengok. Itu widening, maknanya meluas. Bakso ya, panggil bakso kok dipanggil, kenapa yang nengok orangnya gitu kan, widening. Oke, jadi itu juga totem pro parte, part pro toto. Totem total untuk part, terus semua untuk sebagian untuk semua. Nah, sebagian itu part pro toto, gejala bahasa part pro toto adalah bakso. Kan bakso itu bentuknya bulat doang, tapi kenapa kita berteriak bakso? Abangnya dengan gerobak-gerobaknya datang.
itu disebut prototo. Kembali ke bujur. Nah, demikian makna bujur ini makna yang mengalami apa? Perluasan makna atau penyempitan makna. Nah, di sini mengalami penyempitan ya kalau dibahasakan Indonesia bujur. Coba contoh, letak Indonesia adalah 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 24 derajat bujur timur, 11 derajat bujur. Nah, bujur, membujur. Nah, ini lihat kata bujur ya, membujur. Mengapa mereka di masa lampau hanya mengenal istilah bujur? Ya karena kita membujur dari utara ke selatan ya, baik secara kebudayaan, menerima energi dari pantai selatan atau dari kutub selatan Antartika atau dari bintang Sirius, Sirius kita ya, apa namanya, Al-Nitak, apa itu, Nilam Mintaka, itu istilah Inka, Maya atau Aztec pokoknya itu. Nah, atau Scrooge, bintang salib yang harus Anda bikin sendiri titik pertemuannya dengan ada garis vertikal itu. Nah, itu adalah membujur ke arah selatan. Kalau di dalam Shanghai, di dalam Feng Shui, menyandar gunung, mengarah ke laut, memandang laut. Itulah Feng Shui yang bagus ya. Nah, ternyata Feng Shui yang bagus dengan filosofi menyandar gunung, memandang laut. Lihat, kenapa gunung-gunung Merapi di Jawa itu kenapa menyandar utara, memandang selatan? Nah, coba kamu lihat. Ya, sadar tidak? Gunung Slamet dia meledaknya ke utara. Kalau dia batuk, yang di utara yang kena, yang selatan enggak gitu. Demikian juga di Merapi, ya semua menyandar utara, memandang selatan, menyandar gunung, memandang laut. Jadi orang-orang Jawa kuno, Atlantis, semua itu rumahnya menghadap selatan, karena di sana selatan ada Stargate yang banyak dan besar, keluar masuknya roh-roh bumi, roh-roh bangsa Silantia dari Silantia. Kalau ibarat tanaman, akarnya itu, bumi itu berdirinya, kakinya itu di kutub selatan gitu loh. Semuanya muncul dari bawah sana akarnya gitu loh. Awal penciptanya begitu juga gitu. Jadi tidak ada alasan Anda menghadap barat, sangat tidak ada, karena itu hanya lintang melintang aja, berputar, tidak ada tujuan. Anda mengejar juga dia berputar bumi ke sana. Tidak, jadi bumi berputar pada porosnya. Nah, poros itulah bujur. Bisa paham ya? Jadi porosnya itu utara dan selatan. Jadi muter dia di situ, yang tenang itu di situ gitu. Maka kalau Anda mau sembahyang, mau berdoa, mengarahkan ucapan kepada Trimurni atau kemurnian Tuhan yang asli, ya harus berpatokan pada yang poros gitu. Adalah bintang Ursa minor ya. Canis minor, Canis mayor. Sana itu pusat titik bintang yang tidak bergerak, itu poros. Demikian sana itu lihat ke selatan, di sana adalah asal muasal kamu itu, yaitu Silantia, menghadap selatan. Makanya orang dulu itu Jawa kuno, kuburan semuanya membujur ke selatan, membudur gitu. Lihatlah Borobudur, pintunya selatan, utara, bujur gitu, membujur, memoros. Oke, paham ya? Jadi Worobujur itu bukan lagi berbicara tentang poros bujur, tapi positioning terhadap bintang ya. Positioning kita terhadap alam semesta, bukan pada matahari gitu. Jadi kalau dibilang penanggalannya Borobudur, penanggalannya terhadap bintang ya, bukan cuma sempit tata surya dan bulan. Seperti Islam hanya bulan, makanya yang mudah terombang ambing karena bulan. Pusing mereka mau lihat hilal, mau lihat awal mula puasa sih setiap hari ribut aja setiap tahun. Itulah karena hanya dipermainkan oleh bulan, ciptaan bangsa Silantia ya. Bumi ya, Borobudur itu bukan sekedar woro atau berita tentang
positioning gitu, berita tentang mapping ya. Jadi Borobudur adalah berita tentang seharusnya kita berposisi bagaimana gitu terhadap kehidupan ini. Paham ya? Ya. Berarti kan bagaimana berita tentang bagaimana kita harus bertindak gitu, berkelakuan terhadap alam semesta, karena disitulah adalah hukum alam semesta gitu. Kalau kamu mau bicara kitab suci yang paling suci ya Borobudur, bukan koran ataupun apa tabloid, bukan, bukan juga novel, atau bukan juga buku cerita, bukan juga Injil atau apa Bible yang disaldo dari kerajaan Babilonia. Kalau Anda mengikuti cara berpikir Bambang Susenon, siapa itu yang tokoh Kristen di YouTube, itu korban daripada rasionalisasi ya, korban daripada intelektualitas, knowledgement dari historiologi. Orang-orang historiologi itu tidak akan pernah paham tentang ajaran-ajaran yang diajarkan oleh roh-roh eyang. Tiba-tiba seperti saya mengalami pemahaman karena ada roh yang kasih tahu gitu, yang pendeta yang bisa bicara tentang sejarah Katolik, sejarah Islam dan sejarah Islam. Dia cuma baca dari semua bukti yang ditulis ya. Bukti yang ditulis aja, sempat ditulis, ada kata sempat. Contoh orang mengambil perkamen, gulungan kertas papir yang ditemukan dalam gua, atau cuneiform, tulisan di atas tanah liat. Paku form, tanah liat, cuneiform, tulisan paku di atas. Maksudnya bukan paku besi tapi bambu, pada saat masih basah bambu diketok-ketok di atas tanah liat yang masih basah gitu. Nah begitu Borobudur, jadi berita tentang poros, bagaimana pusat ya, positioning atau pemetaan atau mapping cara Anda bersikap di alam semesta. Beritanya itu ya itu sudah. Ini nggak ada yang ngomong ya, Anda pertama kali nih saya kasih tahu di grup ini ya. Tidak ada yang bisa menulis tentang ini ya. Inilah kebenaran langsung dari sampai habis sudah di paru-paru Anda akan menyatu terus, kasih tahu terus, dikasih perlihatkan terus ya, semua. Kalau kamu terus meresonansi dan ada dia di dalam kamu di dalam dia, apapun responnya pasti akan selalu asli, original, murni, murti, trimurti, tiga kemurnian. Kalau Anda mau menyatu dengan Tuhan ya, molekul tubuh Anda juga menyatu, maka moksa. Kenapa Anda disebut moksa? Ya, moksa karena Anda menyatu dengan trimurni, kemurnian alam semesta. Oke, kembali ke Borobudur. Woronya bujur. Bujur mengalami di sini mengalami penyempitan makna gitu. Jadi orang-orang sekarang menerima bujur ya cuma sebuah bujur, membujur dari utara ke selatan, udah selesai. Padahal bahasa Jawa budur ya, bujur patokan gitu, patokan orang yang berbudi bujur.
nanti menjadi kalimat mujur. Nah gitu loh. Mujur itu beruntung. Jadi semua yang berbujur, semua yang berpatokan bujur utara selatan, Canis minor, Sirius, tribintang Sirius, Sirius A, Sirius B itu bermujur. Bermujur itu berbujur, selalu beruntung melulu di alam semesta ini karena lewat dari 3 tingkatan Borobudur. 3 tingkatan Borobudur itu orang masih terjebak di lingkaran pertama. Memperhatikan tuh Borobudur tuh. Kenapa gambar-gambar relief temboknya semua penuh dengan nafsu birahi, pembunuhan, bangsa Anunnaki, bangsa Drakos, semua ada di level paling bawah, namanya Kama Dhatu. Datu ya data, dataran. Datuak, datuk. Jadi datuk itu ya. Jadi patok, ya patokan yang dijadikan batu penjuru. Nah, gitu. Jadi Kama Dhatu adalah level orang yang masih kena karma, ya Kama Dhatu. Dulu zaman purba orang sampai sekarang seharusnya orang datang terus ngelilingi itu. Kalau orang Arab bilang tawaf, disitulah bagaimana Raffles mengcopy paste seluruh bumi datang ke Borobudur, pusat poros woro berita, poros berita, pusat berita tentang kebijaksanaan alam semesta, datang situ gitu loh. Sehingga mereka lihat, oh kalau kita melakukan tindakan begini, ya ini kan alien Silantia yang kasih kitab suci ini kepada kita gitu ya. Bujur mereka muter itu bukan sengaja muter, mereka lihat relief itu begini orang ngentot di sini. Ini kita masih bisa, kita ngentot cewek orang lain dientot cowok orang lain. Oh ini namanya karma ya. Oh iya. Terus lihat relief, pahami Kama Dhatu tingkat paling bawah, di bawah di bawah tanah itu masih ada Kama Dhatu tapi disembunyikan, masih banyak sekali itu. Kalau kamu masuk ke dalam Borobudur, buset, di bawah tanah itu ya, saya tidak boleh buka rahasia sih, saya sudah masuk di dalam sana. Terus naik ke tingkat 2 namanya rupa, ya rupawan, memelihara. Seperti dewa Enki yang di Anunnaki, dia memelihara keindahan surga. Nah surganya versi Mesopotamia adalah surga yang bagus-bagus, Taman Firdaus, Taman Eden, bukan Drakos. Bicara Drakos ya di Kama Dhatu tadi. Allah yang masih levelnya di bawah Kama Dhatu tadi, nafsu, kena hukum karma, hukum sebab akibat, itu di situ reliefnya. Ya, membunuh orang, menipu, itu semua gambar ada di situ ya. Ngentot lah segala macam, kena karma sana. Nah terus Rupa Dhatu, pemeliharaan diri dan lingkungan. Rupa Dhatu bagus ya, keindahannya seperti Bali ya, tapi juga masih ada orang bunuh-bunuhan di Bali sana. Bagus ya, bagus sekali. Rupa itu mengutamakan rupawan ya, penampilan, performance, keindahan tampak begitu indah. Habis itu naik paling tinggi, yaitu sudah tidak peduli lagi dengan penampilan fisik, itu terjadi hanya di dunia saja. So, surga itu hanya ada di dunia, Firdaus. Di dulu itu di Taman Eden, Taman Firdaus itu hanya ada di kota Baghdad, alun-alun. Makanya ditulis di Revelation atau kitab Kejadian, di Injil Perjanjian Lama disebutnya surga letaknya di antara sungai Efrat dan sungai Tigris. So, intinya secara saintifik, surga hanya ada di bumi, masih kena karma, maka jawabannya ada di Kama Dhatu ya. Maka di Rupa Dhatu. Maka di atasnya bangsa Silantia naik lagi, yaitu Arupa, sudah tidak punya wujud. Arupa, tidak berupa, tidak berwujud. Ya, makanya Siva mengatakan, loh, kenapa kamu bertanya pada saya tentang saya itu siapa ciptaannya? Ya, sayalah yang mencipta diri saya. Sayalah yang mencipta kehidupan
Jadi dia ciptakan saja apa maunya. Jadi dia adalah alfa dan omega sesungguhnya, tak berawal dan tak berakhir. Maka digambarkan di sana di tangannya banyak sesuka hati. Tangan kan simbol karya, berkarya apa saja, mulai dari membunuh sampai menghidupkan sampai mengajarkan. Ya, dewa pendidikan juga sifat semua. Ya, begitu pahamnya sifat, multi sifat. Kalau berah ya salabim, ya, dari tidak ada menjadi ada itu berah. Maka kamu ke sana kalau mau menciptakan keajaiban. Oke, jadi Borobudur itu dipindahkan dengan cahaya. Ya. Jadi dari Silandia pindah sini mudah saja. Begitu. Of course, Borobudur bukan dicipta di sini, juga bukan dinasti Shailendra, juga bukan baru abad ke-9 dibikin, enggak, dia sebelum adanya abad, before century, BC, ya. Dia lebih tua dari 20.000 tahun sebelum Masehi. Dia peninggalan Atlantis, ya. Jadi makanya teknologinya teknologi Lemurian, Lumix, satuan cahaya Lumix, Lumer, ya, bangsa cahaya, bangsa yang mencipta cahaya menjadi kristal. Makanya Superman, ide Supermannya itu tergantung kristal, yaitu karena bangsa Lumer mereduksi cahaya menjadi emas. Itulah ahlinya. Makanya legendanya Lemur. Jadi itu Sulemurian, ya, Lemuria, Lumer, ya, Sulumer, ya, sudah Lumer. Su itu kebijaksanaan yang paling tinggi, ya. Su itu sun, ya, cahaya, sun su itu cahaya. Makanya di sadur bahasa Inggris Sunda, ya, bangsa cahaya. Sunda itu bangsa cahaya. Sulaiman, bukan Sulaiman tapi Sulema atau Sulemuria, Sulemarian, Sulamun, Lamurian, Sulemurian, nah, ya. Itu orangnya. Jadi jangan kejar-kejar sosok, goblok sekali orang Islam itu. Kejar-kejar sosok, bodoh sekali. Semua kebijaksanaan agung, kebudayaan Lemurian itu dipersonifikasi, ya. Misalnya orang-orang yang mencipta kapal pinisi Nusantara bisa jalan di atas air karena melempar emas ke air, lalu kemudian semua makhluk-makhluk kita kan bangsa Trisula, 3 alam kebijaksanaan. Yang teman-teman saudara kita yang ada di air kan membantu. Akhirnya saudara kita pinisi Nusantara Makassar jalan di atas air karena dibantu oleh saudara air, gitu. Kita ini dulu bangsa bahari, dewanya Baruna kan gitu, Baruna. Brahmana, Bahama. Brahmana itu air, ciptaan kita dari air sperma. Ya. Sehingga kita dari awal tidak ada menjadi ada, itu simbolnya air, ya. Bangsa bahari, berenang, sperma kita berenang menuju ovum. Nenek moyangku orang pelaut, nah itu kita ahli segala yang di dalam. Maka keturunan kita di Yunani menggambarkan Baruna, dewa Baruna dengan Poseidon, anaknya Zeus, mamanya Hela Maehera. Salam cinta kasih dari Mama Hera. Halmahera itu. Nama kasih kita makan di sana banyak sekali. Tidak ada yang bisa mengalahkan Halmahera, makanan
Rempah-rempah pusatnya di sana, dikasih mama kita, induk kita di sana. Ibu Persiva, Siva makanya pusat di sana. So jangan main-main dengan kerajaan Tidore, ya. Ternate itu Siva di sana. Ya, rajanya iblis itu di sana, rajanya mamamu itu yang menjaga kamu, induknya mengerikan sekali di sana, raja iblis. Jangan main-main dengan Tidore gitu. Ya, lama era mama. Laut terdalamnya di Laut Banda, mengerikan sekali. Nah itulah sanalah terdalam. Kenapa lautnya? Ya karena awal mulanya di sana kita. Dewa Baruna di sana. Bahari Brahmana ya di sana. Arahkan Brahmana, arahkan kamu ke Tidore sana. Karena Brahmana di sana. Oke. Siva di mana-mana. Wisnu ya. Kebijaksanaan boleh di Borobudur. Borobudur itu Wisnu. Mengajarkan wihara. Oke, bisa pahamnya. Jadi Borobudur itu tidak punya awal dan akhir tahun. Ya, kitab suci dia, kitab suci bumi itu Borobudur. Ya, udah buang saja itu koran dan tabloidmu itu. Juga saduran Babilonia itu dipakai penjajah, ngambil Atlantis dan ngambil Mesopotamia, ditaruh-taruh, diracik-racik, bikin gaduh-gaduh di sebuah koran dan Babilonia, makan babi. Oke, paham ya? Waduh, sudah cukup lama nih saya bicara. Ya, nanti dilanjut lagi. Semoga dengan penjelasan ini bisa lebih memberikan kebijaksanaan agung bagi dirimu, menyatu dengan trimurnimu, yaitu 3 kemurnian alam semesta, jalur sutramu menuju kembali ke kekekalan, yaitu kamu harus terus-menerus menghayati kata demi kata yang diberikan ke dalam Brahmana, Vishnu, dan sifat Siva. Sehingga ketika kamu moksa, tubuhmu mengurai melalui 3 jalur alam semesta kembali ke kekekalan. Oke, aman. Sebarkan ya, viralkan.